Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alexa Endriani dengan NIM 101111003. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang hasil mini paper untuk keperluan tugas UAS praktikum dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Langsung saja, judulnya yaitu korelasi antara literasi informasi X1 dan akses perpustakaan digital X2 terhadap efektivitas penyusunan tugas mahasiswa, yaitu ya. Untuk latar belakangnya, mahasiswa perlu Untuk latar belakangnya, mahasiswa perlu Untuk latar belakangnya, mahasiswa perlu mampu mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tepat dalam kegiatan akademik. Literasi informasi dan akses perpustakaan digital menjadi faktor penting yang memengaruhi kemudahan mahasiswa dalam menemukan referensi yang valid dan menyusun tugas secara efektif. Meskipun digitalisasi perpustakaan terbukti meningkatkan literasi informasi, banyak mahasiswa masih mengalami kendala seperti sulitnya mendapatkan jurnal gratis dan kurangnya panduan sumber terpercaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi informasi dan akses perpustakaan digital terhadap efektivitas penyusunan tugas akademik mahasiswa. Pelatihan penelusuran e-jurnal dan e-book juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Rumusan masalahnya ada yang pertama, bagaimana tingkat literasi informasi mahasiswa di Politeknik Negeri Subang. Kedua, bagaimana aksesibilitas perpustakaan digital bagi mahasiswa. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara literasi informasi X1 dan akses perpustakaan digital X2 terhadap efektivitas penyusunan tugas mahasiswa Y. Dan tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara tingkat literasi informasi X1 terhadap efektivitas penyusunan tugas mahasiswa Y. Yang kedua itu mengetahui hubungan antara akses perpustakaan digital X2 terhadap efektivitas penyusunan tugas mahasiswa Y. Yang ketiga itu ada memberikan gambaran tentang pentingnya penguasaan keterampilan literasi informasi dan fasilitas digital di lingkungan kampus. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara literasi informasi X1 dan akses perpustakaan digital X2 terhadap efektivitas penyusunan tugas mahasiswa. Ya. Data diperoleh melalui kuesioner online yang diberikan kepada 32 responden menggunakan skala Likert, yaitu 1-4. Variabel X1 diukur melalui indikator kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, sedangkan X2 mencakup kemudahan akses, kelengkapan koleksi digital, kualitas fitur, dan intensitas penggunaan. Variabel Y mencakup ketepatan waktu, kualitas isi, ketepatan citasi, dan efisiensi proses penyusunan tugas. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi Pearson, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisiensi determinasi. Alur penelitian meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis dengan SPSS, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya pembahasan, bagian ini menyajikan penelitian dari kuesioner 32 responden menggunakan skala Likert 1-4. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa literasi informasi X1 dan akses perpustakaan digital X2 berada pada kategori setuju, menandakan kemampuan literasi informasi dan akses digital mahasiswa tergolong baik. Efektivitas penyusunan tugas juga berada pada kategori setuju, mengindikasikan bahwa mahasiswa cukup efektif dalam menyusun tugas akademik. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini ada uji validitas. Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel ini didapat dari jumlah responden yaitu 32. Dicarilah dan didapatkan 0,349. R hitung yang nilainya lebih besar dari 0,349 dinyatakan valid.
Yang kedua ada uji reliabilitas, juga menunjukkan hasil variabel. Dibuktikan melalui nilai konjugan alfa, yang dimana nilai itu 1,0013 dan seterusnya, yang lebih dari 0,7 pada seluruh variabel, sehingga instrumen dinyatakan konsisten dan layak digunakan. Lanjut di sini yang untuk pembahasan uji normalitas. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Di sini dapat dilihat titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua ada uji multikoliniaritas, toleransi, dan VIF. Tidak terjadi gejala multikoliniaritas itu jika nilai toleransinya lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Di sini dapat dilihat bahwa nilai toleransinya itu adalah 0,709, yang dimana lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya itu 1,410 yang dimana kurang dari 10. Pada data tersebut, variabel menunjukkan bahwa model tidak mengalami gejala multikoliniaritas. Yang ketiga ada uji heteroskedasitas. Dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas adalah jika tidak ada pola yang jelas seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada semua X. Dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasi. Yang keempat ada uji autokorelasi Durbin-Watson. Dapat dikatakan tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurangi DU. Pada gambar di sini dapat dilihat nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K itu jumlah variabel. Di sini variabel kita itu ada 2, X-nya jadi 2. Dan nilai N itu jumlah responden yang kita punya yaitu 32 dengan signifikansinya 5%. Kita mendapatkan nilai DU 1,5736 yang dimana kurang dari 1,689 kurang dari 4 dikurangi DU yaitu 2,41 yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya ada uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Y. Dapat dilihat di sini pada total X1 nilai variabel X itu 0,007 yang dimana itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel X1 itu berpengaruh terhadap variabel Y yaitu efektivitas penyusunan tugas mahasiswa. Sedangkan X2 yaitu 0,072 yang dimana itu lebih besar daripada 0,05, yang berarti variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y, efektivitas penyusunan tugas mahasiswa. Yang keenam ada uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Rumus mencari T tabel yaitu yang dibagi 2 N dikurangi K dikurangi 1. Di sini dapat dilihat untuk satunya itu dengan T tabel 2,893 itu lebih besar dari 2,045 ya, yang artinya itu berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk X2-nya itu 1,8
65 lebih dari 2,045 yang artinya tidak berpengaruh terhadap Y. Yang ketujuh itu ada uji F simultan berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signya kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Di sini kita bisa lihat F-nya itu 12,455 dengan signya 0,00 menunjukkan bahwa X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedelapan ada uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus mencari F-nya itu, F tabelnya itu ada K N dikurangi K. K itu jumlah variabelnya, N itu respondennya, jadi 2 berbanding 32 dikurangi 2 yaitu 2 banding 30 sama dengan 3,316. Uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan FTB yaitu nilai F hitung 12,455 lebih dari 3,316 F tabel, artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi informasi mahasiswa berada pada kategori baik dan mampu mendukung proses penyusunan tugas akademik. Akses terhadap perpustakaan digital juga tergolong baik ditinjau dari kemudahan akses, kelengkapan koleksi, dan frekuensi pemanfaatannya. Literasi informasi X1 dan akses perpustakaan digital X2 terbukti memiliki hubungan positif terhadap efektivitas penyusunan tugas. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan sehingga keduanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas tugas akademik mahasiswa. Pada semester kali ini, kita sudah belajar tentang kuesioner dan teknik sampling, uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesa, uji regresi, serta menganalisis regresi dan korelasi. Yang terakhir itu ada visualisasi data. Dan untuk hal yang paling kuasai dari materi untuk semester kali ini adalah tentang kuesioner. Saya mengerti bagaimana cara membuat kuesioner, bagaimana cara membuat judul, pembukaan, deskripsi kuesioner yang baik, dan bagaimana cara kuesioner tersebut agar terlihat rapi atau sistematis. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.